Iya, Bu Dokter, menanggapi yang sedang viralnya yaitu kasus penganiayaan eh, anak seorang AKBP. Mungkin Bu Dokter menanggapinya seperti apa? Ya, kita melihat kalau anak itu cukup banyak dipengaruhi oleh orang tua dalam pembentukan kepribadiannya. Sekarang kita kembali bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya memang seorang yang arogan, sering melanggar, maka anaknya juga kemungkinan besar akan mengikuti juga. Walaupun sekarang tergantung pada ibunya lagi. Tapi kita bayangkan, seandainya seorang anak dididik cara tengah-tengah dengan kepribadian yang arogan juga, kemudian kenyataannya setelah dia jadi remaja maka semua itu selalu dimenangkan, misalnya dalam berkelahi selalu dimenangkan, maka dengan sendirinya dia akhirnya jiwanya itu akan menjadi jiwa yang tidak ada empati ke orang lain. Maka kalau melakukan sesuatu, dia juga mentargetkan harus menang. Dan bukan hanya menang, tapi juga ingin menguasai keadaan dengan bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, yang perlu kalau bisa tidak sampai meninggal. Karena kalau meninggal baru menjadi perkara. Tapi untuk penyiksaan, seringkali mereka terlalu berani menyiksa. Apalagi kalau kita lihat AKBP ini ternyata tidak memisahkan. Sebagai seorang polisi, sebetulnya itu kan salah besar. Tidak memisahkan dan bahkan membiarkan. Itu nyata-nyata arogansi yang terjadi. Lalu kita lihat lagi dari segi arogansinya. Kita bandingkan ke kepribadiannya yang demikian, yang ya kasarnya menyiksa orang itu cukup senang, kemudian kita gabung dengan korupsinya, maka kita banyak hal negatif yang ada pada kepribadian baik bapaknya. Jadi sekarang anaknya juga mengikuti kepribadian itu. Artinya anak mengikuti contoh orang tua apa yang dilihat anak kepada orang tua. Sebetulnya anak belum tentu mengikuti orang tuanya, tapi tergantung kepribadiannya sebelumnya. Tapi kecenderungannya, kalau sudah melihat orang tua dengan arogansi yang lebih besar, yang demikian besar, maka anak juga mengikuti. Tapi kita lihat juga pengalaman anak itu. Kalau misalnya anak itu tiap kali menang, maka otomatis akan menjadi jauh lebih arogan. Dan kalau kita lihat bahwa terkenal di luar bahwa uang itu adalah segala-galanya, maka mungkin ini juga yang ada dalam benak anak itu, bahwa orang tuanya sudah seorang polisi, kemudian juga uang adalah segala-galanya, maka bergabunglah itu sebagai suatu tindakan di mana keinginannya tetap bisa dilampiaskan semaunya dan tidak takut hukum atau kurang takut hukum. Nah, artinya kan masyarakat diperlihatkan atau di apa di ya artinya masyarakat ini lagi ramai diperlihatkan video yang beredar dan viral yaitu bentuk penganiayaan seorang anak, dan ini eh, ada dampak buat anak-anak kah yang melihat ketika video-video ini kan beredar luas nih, Bu Dokter. Jadi kita lihat kalau memang sering diperlihatkan, ada juga segi negatifnya. Cuma kita lihat negatif dan positifnya. Kalau pada saat-saat yang lalu kita tetap beranggapan atau banyak yang beranggapan bahwa suatu kekuatan kekuasaan atau kekuatan uang berada di atas segala-galanya, maka anak-anak dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau dari orang tua yang mempunyai uang banyak cenderung untuk sangat berani membuat tindakan kriminal. Jadi dengan diperlihatkannya video sekarang, yang perlu, yang positif sekali adalah akibatnya yang terjadi dalam hukumannya. Jadi menunjukkan bahwa situasi sekarang dalam menghukum seorang yang bersalah itu berbeda dari dulu. Kalau dulu mungkin belum pernah kita lihat
anak seorang pejabat, anak seorang kaya bisa dihukum. Tapi sekarang kita lihat betul-betul bahwa anak pejabat, orang kaya akan diusut lebih jauh. Ada apa? Dan sekarang memang terbatas pada penjahat, pada orang yang berkuasa dan otomatis mempunyai uang juga. Tapi nantinya bisa menjalar juga. Kita tahu bahwa mereka yang mempunyai uang berlebih juga sangat banyak yang terlalu melakukan tindakan semena-mena. Jadi kemungkinan kalau memang kita mau bersihkan negara ini dari kejahatan-kejahatan, ini salah satu cara. Dan nanti ditambah dengan pengusaha-pengusaha hanya terlalu berbuat semena-mena. Nah, artinya dengan beredarnya viralnya video ini selain masyarakat, artinya ada positif dan negatif dari sebuah tayangan atau video tersebut. Nah, apakah bagi orang-orang yang mungkin posisinya seperti itu akan lebih waspada? Itu seperti Jelas itu. yang diharapkan adalah bahwa yang anak-anak dari orang yang berkuasa tidak akan terlalu semena-mena karena ternyata bisa dihukum. Kita lihat saja dari anak Rafael yang dihukum, dia sekarang berbeda sikapnya daripada waktu awal di mana dia beranggapan bahwa nantinya juga akan lolos dari hukuman. Jadi kita lihat suatu sikap yang berbeda di mana akhirnya juga merasakan suatu hukuman yang sebelumnya dianggap tidak akan ada pada dirinya. Jadi tetap kalau saya secara pribadi menganggap ini perkembangan yang baik dalam segi hukum, dalam segi kesemena-menaan